Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas ini ya, sebenarnya teknik yang gampang yang seharusnya kita itu nggak boleh mati kalau melakukannya, yaitu teknik mengangkat bola. Yang aku maksud ketika bolanya itu udah di depan kita, terus kenapa kok sampai kita itu gagal melewati garis net? Dan biasanya itu matinya kalau di deket net ya. Jadi pemain depan waktu ngambil mau ngangkat bola itu biasanya mati. Tapi nggak melulu harus di depan sih. Kadang-kadang kalau di belakang juga kalau tekniknya salah nanti malah ini nanggung atau nyangkut atau ngenai kepala temennya. Nanti kita lihat ya ada salah satu dari kita yang kepalanya kena pukul dari belakang. Nah itu menurutku bukan kesalahan ini ya, bukan sengaja tapi karena kesalahan teknik. Terus aku lihat pukulannya yang aku perlu garis bawahi di sini ya. Ini ya, kalian bisa lihat pukulannya Dennis yang baju biru sama pukulannya Lydia. Itu sama-sama ini sih, aku lihat ada kekurangan waktu mengangkat bolanya itu kurang bagus tekniknya. Oke, langsung aja karena kita ada contohnya di sini. Jadi waktu Dennis tuh pingin ngarahin ke entah lurus atau mungkin ke pojokan, pojokannya Valen ya. Itu aku lihat tekniknya salah karena dia ngambilnya itu badannya agak menghadap ke depan, tapi lengannya yang dibuang ke samping. Nah, di sini aku langsung koreksi, aku bilang tubuhnya yang menyamping, jadi ngambilnya itu dari samping, biar lengannya kita ngayunya tetap lurus. Tapi kalau tadi kan Dennis ngadepnya itu ngadep ke depan ya, terus lengannya dibuang, dibelokin. Nah ini agak sulit untuk ngontrol bola, tapi kalau aku lebih baik, aku ngadep tembok terus mukul bolanya lurus, lengannya itu arah gerakan lengannya lurus. Nah, untuk mukul bola yang lebih presisi itu aku rasa perlu ada 2 poin yang aku akan lebih garis bawah ya. Yang pertama itu tadi aku udah sebutin, yaitu timing. Kapan waktunya kita ambil dengan posisi tertentu juga. Terus sama lokasi. Nah, ini yang tadi aku udah barusan bahas ya. Waktu Dennis tuh ngambil ngelop terus habis itu sama Valen di drop shot kan, aku nyangkanya mau di smash tapi di drop shot itu aku mati. Nah sebelumnya itu kan Dennis ngambilnya itu mungkin udah ini ya udah kepepet tapi dia ngelop. Harusnya kalau kepepet bolanya itu dekat sama badan sekitar 20 sentian gitu, itu kita mau ngelop ke atas tuh agak sulit kalau nggak dibantu sama Voles, dan kalau Volesnya nggak kuat udah pasti nanggung bolanya. Jadi opsi terbaik itu sebenarnya kalau memang benar-benar kepepet ya, kita nggak sempat mundur atau malas mundur, kita ngasihnya itu ke net aja atau mungkin net silang, pokoknya di daerah net lah. Jangan diangkat lagi. Tapi kalau mau ngangkat itu kita perlu ada jarak antara badan dan bola. Aku perjelas dulu ya, yang aku maksud dengan lokasi mukul bola itu kita harus ada jarak antara badan dengan bola yang datang. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat, itu kita kesulitan untuk bisa mukul lob atau mukul ke atas atau mukul keras lah, itu kesulitan. Walaupun bisa tapi sulit. Terus kalau kita bicara mengenai timing itu artinya aku mau bahas mengenai ketika raket ketemu shuttlecock itu kapan kita mukulnya. Jadi kan tentunya raket itu pasti di iron ya. Tapi kita kapan mukulnya, entah di sebelahnya kita atau di depannya kita atau di belakangnya kita. Itu tergantung situasi. Ya kita nggak bisa prediksi atau nggak bisa kasih eh, kayak penjelasan teori ya, soalnya itu tergantung situasi. Jadi langsung praktek nanti kalau ada kejadiannya bisa di ini bisa dilatih atau di review.
Keduanya ini berpengaruh besar sama kualitas pukulan kita. Misalkan kita ambilnya terlalu dekat, nanti pukulannya nggak bisa keras. Tapi kalau terlalu jauh, itu juga nggak bisa keras. Minim resiko. Makanya kadang-kadang kita maksa untuk ngambil dikerasin sampai dengan ini ya, dengan berat tubuhnya itu sampai terjungkal ke depan. Itu kalau kakinya nggak kuat ya jelungup. Nah itu kadang-kadang atlet juga sering melakukan itu, jadi terpaksa untuk ngambilnya itu terlalu depan, akhirnya badannya itu berat badannya dicondongin ke depan semua, tapi karena kakinya nggak kuat, akhirnya keluar dari lapangan, jatuhin diri di luar lapangan, ya itu wajar kayak gitu itu. Tapi itu yang aku maksud timingnya nggak pas, karena lokasinya juga terlalu jauh dari badan. Terus kalau bicara mengenai timing raketnya, mukul di mana bolanya itu ada di depan atau di samping. Nah itu selain ada jarak kita juga harus kalkulasi ya. Kalkulasinya itu nggak di atas kertas gitu pakai kalkulator. Tapi kalkulasinya itu kita harus ngitung langkah, berapa langkah kita harus maju ke depan. Pakai kaki apa? Pakai kaki kiri dulu terus berhenti di kanan atau bagaimana? Atau kanan lagi, habis kanan terus kanan lagi, itu kan bisa juga. Itu kita harus kalkulasi, harus jinjit dulu atau bagaimana. Kalau kalian nggak pernah belajar itu footwork, coba kalian amati atlet-atlet main lah, terus perhatikan kakinya. Kira-kira kalau bolanya sulit kayak gini, kakinya itu gimana caranya ngambil gitu. Terus posisi bolanya berada di mana itu yang paling ideal untuk ngambil. Pasti atlet itu udah pengalaman lah. Jadi bolanya pasti udah tepat semua kecuali memang kepepet. Lawannya itu memang benar-benar pinter ya. Terus ngasih bolanya itu yang di luar dugaan, mereka pasti kepepet. Nah, kepepet pun juga ada ini kayak solusinya dari mereka. Tiap atlet itu beda-beda. Kalau dikasih kayak gini, kepepetnya kayak gini, solusinya apa? Kalau kayak Intanon gitu, dikasih net, kepepet, udah jatuh, ngenain net, terus turun lagi bol tuh, ngembalikannya biasanya dia di net silang. Tapi ada lagi kayak, apa ya, mungkin sen ya, itu kalau bolanya udah deket, malah dibuang ke atas. Nah, itu dibuang sekeras-kerasnya ke atas, walaupun nanggung, nggak apa-apa. Tapi mungkin dia ini ya, ngincer ngenai bibir net biar bolanya itu melontir. Tapi itu sulit banget kan, itu cuma spekulasi. Tapi kalau Intanon biasanya disilang. Ini kita lagi bingung skornya itu berapa. Kayaknya Valen sama Lydia itu udah banyak kok skornya. Ya kita ternyata dari kita berempat gak ada yang ngitung gitu. Aku sih memang gak pernah ngitung kalau main. Biasanya anak-anak yang muda-muda itu yang ngitung. Aku ya ngikut aja cuman nemeni. Jarang aku ngitung. Jadi ya kita kesepakatan saja. Kamu tadi kayaknya berapa, aku juga berapa. Harusnya sih aku kalah ya, soalnya mereka udah beda jauh. Ini coba lihat aku kalau ngambil kepepet, nah kakinya kan langsung kayak gitu. Nah kalau tenis, kakinya kayak mau jerungkup. Aku lihat gerakan smashnya Dennis ini agak aneh ya. Itu nanti bikin dia itu nggak bisa ke mana-mana. Nah, kayak gini kan mati. Kurang cepat nanti kalau pakai gerakan kayak gitu pindah-pindahnya. Walaupun nanti mungkin smashnya bisa keras ya kayak gitu. Tapi nggak ideal untuk ke lanjutannya itu loh. Habis pukulan lanjutannya nggak bisa ideal. Nah untuk kita ngejar timing dan lokasi yang benar ya, itu kakinya itu harus siap habis pukul kaki
kiri atau kaki kanannya di depan atau harus sejajar itu kita harus cepet, disengaja, awalnya kita sengaja. Jadi harus mikir, habis aku mukul terus kakiku harus aku pindah gitu. Jadi nggak boleh diam. Misalkan kalau aku kidal ya, habis mukul kan kaki kirinya selalu terdepan atau berada di depan. Itu kalau bolanya nanggung atau mungkin lihat situasinya yang perlu kaki sejajar itu aku harus mikir, harus dengan sengaja nyadar bahwa aku harus pindah kakiku, nggak boleh stagnan atau habis mukul terus diam ngelihat bolanya itu berada di mana, itu nanti terlambat. Habis mukul langsung posisi siap, kakinya dibuka split step, itu selalu kayak gitu. Aku kemarin lihat gerakan kakinya Juan waktu main single atau waktu main double juga main cepet, itu dia kakinya itu sengaja dipindah langsung jadi split step gitu. Dan itu pengaruh banget ini ya, ke arah ngambil bolanya itu nanti bisa cepat atau lebih tepat semua. Ini waktu timingnya itu lebih tepat soalnya kakinya itu siap ya, selain karena memang dia terlatih ya, jadi untuk maju kemana-mana itu cepat. Sedangkan aku kadang habis mukul memang kakinya kebalik terus mau lari-lari itu bingung. Tapi kalau kemarin tuh aku lihat habis mukul Juan tuh, habis mukul langsung kakinya itu diputer gitu, dibalik supaya bisa lari lebih cepat. Ya terlepas dari kamu masih muda atau mungkin udah punya trainingan ya, tapi itu kan sesuatu yang bisa kita pelajarin ya, atau kita sengaja biasakan untuk melakukan gerakan seperti itu. Nanti lama-lama kan nggak usah sengaja atau nggak usah mikir lagi, udah otomatis habis pukul langsung kakinya itu siap gitu. Kayak tenis ya, habis mukul itu kakinya terus nggak siap, nah kan telat gitu habis mukul. Atau apalagi kalau tahu bolanya nanggung ya, kan kita itu langsung tahu ya bola yang kita baru saja kembalikan itu tanggung atau enggak. Sebelum melewati garisnya net itu kita harus tahu kalau ini nanggung atau enggak. Kalau nanggung udah langsung siap aja kakinya itu split step atau sejajar. Kenapa kok sejajar? Karena kalau sejajar kita bisa maju lebih cepat, mundur lebih cepat. Kalau kakinya kita kebalik, yang kiri di mana, kanan di mana, nanti kalau dikasih depan kadang ya kalau bener, kalau enggak nanti tambah kelimpungan. Ini aku sadar belakang ya, harusnya tenis tuh jangan kesana. Harusnya tenis kalau aku di depan, dia harusnya jaga belakang di tengah, jangan malah ke kanan. Ya memang teorinya harus jaga kiri kanan ya, soalnya aku kan ya setengahnya ngelop gitu. Tapi kamu harus lihat situasinya, kalau aku udah di depan banget untuk mundur-mundur ngambil ke belakang itu kan nggak mungkin ya. Apalagi kalau kalau harus balik badan terus badannya ngadep ke belakang itu hampir nggak pernah sih kalau double mainnya kayak gitu. Ini aku gak nyangka masih bisa dikembalikan oleh Valen. Ya, hebat ya Mas. Valen ini memang orangnya perlu dipuji. Ini yang aku bilang, kalau kepepet tuh biasanya orang itu punya kebiasaan melakukan gerakan kepepet ya. Salah satunya ya ini aku silang, tapi ini eh, terlalu kencang jadi out. Sorry Dennis, udah aku rebut ya. Harusnya kalau aku ngerebut ngasih net ya, itu kamu langsung jaga di belakang. Tapi itu sulit ya, soalnya itu di daerah backhand kamu.
Ini raketku kan tarikannya tinggi, jadi lebih sering out, powernya lebih gede, dan habis ganti shuttlecock juga, jadi bolanya masih kenceng. Untuk Valen juga out. Ini kayaknya Dennis itu ya apa ya, tepaan aja ini, eh, pengembaliannya bisa belok kayak gitu. Aduh nanggung, sorry Dennis. Untung reaksinya cepet ya, memang kalau masih muda itu reaksinya lebih cepet. Kayaknya Lydia memang mesti perlu belajar netting lagi ya. Sering mati kalau melakukan gerakan netting. Tenang aja Dennis, kakinya itu diatur, langkahnya kiri kanannya itu diatur. Ya seperti yang aku bilang ya, timing itu penting. Kamu harus kalkulasi sih, ini kira-kira kan mukul terakhir itu kan harusnya kaki raket ya, kaki kanannya Dennis. Lokasinya itu di mana, tentuin dulu. Oh, aku kira-kira ke sana berapa langkah ya, kaki kiri kanan atau kanan kiri kanan atau kanan kanan atau kiri kiri kanan. Nah, itu eh, coba dipraktekkan di rumah aja, latihan bayangan, nyoba skipping skipping gitu loh, kanan kiri kanan atau kanan 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 terus kiri 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 kiri. Nah, nanti bisa cepet sih pindahnya. Terus coba kasih kayak di tackle tuh dikasih kayak lakban, dari sini ke sana aku mau ngelangkah berapa kali, jatuhnya di sana. Jadi bisa latihan kayak ini, timing sama lokasi mukulnya itu bagaimana. Sekalian aja latihan, nggak cuman kaki tapi pakai raket itu diayun-ayun gitu. Dibayangin kira-kira koknya itu berada udah deket di lantai, aku mukulnya harus bagaimana. Terus jangan lupa pakai lance ya. Lance itu yang kayak ngepir itu. Kaki kanan sama kaki kirinya juga sama-sama ngepir. Aku lihat Dennis nih seringnya kaki raketnya itu nggak dipir atau nggak ditekuk lagi itu lututnya, tapi kayak kaku, berhenti jedus gitu. Nah itu nanti lama-lama otot atau mungkin lututmu sakit loh. Jadi kita harus ngepir. Memang berat sih, apalagi kayaknya Dennis ini berat badannya kan juga nggak ideal ya. Mungkin berat untuk ngangkat badannya lagi ke atas itu berat. Ya itu memang harus latihan sih uh, kalau ini ya, kalau mau ngepir, tapi demi ini ya lutut, daripada lututmu korban mending kamu latihan ototnya di paha sama di betis itu biar lebih kuat. Kemarin tuh aku lihat di YouTube kalau nggak salah ngerasani tentang ginting. Kenapa kok ginting itu kan kakinya sebenarnya kan nggak terlalu panjang ya, tapi kok larinya cepat. Nah, kata yang ngasih tutorial tuh dia bilang itu karena kakinya itu sendi-sendinya fleksibel, jadi ototnya itu fleksibel. Itu membantu banget supaya bisa lebih cepat tolaannya, bukan tolak angin ya. Nah, untuk menolak dari posisi nol untuk lari ke depan itu lebih cepat kalau otot kita fleksibel. Nah, aku rasa itu ada benarnya juga. Kayak kata itu kalau mau lompat kan sendi-sendinya kayak ditekuk semua, nempel semua kan kakinya, terus bisa lompat jauh. Nah mungkin kira-kira kayak gitulah.
Masuk. Ini aku udah banyakin ngelop-ngelop ya, soalnya kalau main cepet tuh Dennis juga kelabakan dan nanti diincer. Tapi ya terserah Dennis. Aku udah berusaha untuk ngelop, kalau Dennis nurunin bola lagi nanti ya bingung. Nah ya kan, kalau aku nurunin bola itu nanti Dennis dikocai kiri kanan di belakang. Ya Valen arahnya bagus tapi out. Aku rasa ini ya, lansnya Lydia itu kayak ini terlalu tegak badannya, jadi eh, pusat gravitasinya masih berada di perut sih. Tapi kalau aku sih biasanya berada di paha atau di lutut, jadi pusat gravitasinya di situ. Ya selama bolanya berkualitas bagus ya gak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang itu bolanya Lydia jadi lebih datar karena lansnya itu kurang maju, atau biasanya agak bongkok ya kalau kita main. Tapi posisinya Lydia kalau mau ngambil tuh badannya kayak dadanya itu tegak gitu. Jadi bolanya nanti bisa berisiko datar. Mungkin ini ya, daerah mukulnya itu lokasinya dia berada di sekitaran perut. Padahal harusnya di bawah pinggang sih ngambilnya kalau mau ngelop ya. Itu ngambilnya dari bawah, jadi kita ngelopnya bisa lebih tinggi dan lebih keras. Lydia kalau servisan kita nanggung langsung disodok ke serong belakang. Ya itu sulit sih kalau pemain depannya nggak langsung serobot, pemain belakangnya jadi tambah lama tambah jauh kan posisinya. Sulit untuk dikembalikan.
Ini tak pikir Dennis masih di belakang mau ngambil, ternyata malah pindah ke samping. Nanggung Valen, udah nanggung terus kamu itu mukulnya lambat untuk ini ya. Balik badannya lambat, terus mukulnya juga lambat. Jadi udah terdeteksi. Kalau kamu lebih cepat kayak Lydia barusan ini kan, kita nggak menduga ya, lawan tuh nggak menduga kalau bolanya bakal ditaruh di situ. Ini bolanya out jauh Dennis, kenapa kok diambil? Terus nanggung banget, Valen nyemes juga out. Ini aku ragu-ragu out atau enggak, jadinya kepikiran ini juga out atau enggak. Maunya aku lepas tapi kok kayak masuk. Nah ini harusnya Dennis pakai backhand ya yang pertama tuh. Kalau pakai forehand ya mending di smash atau di lob. Harusnya kalau pakai forehand tuh nggak nanggung sih. Ini aku ya kaget kok servisnya cepet. Terus ya aku blok aja. Lydia juga kaget. Gak ada yang ngambil. Refleks. Wah Valen nih PHP temen kamu. Ini harusnya Lydia nggak usah lompat sih, tapi melangkah aja kaki kanannya dibawa ke kanan. Satu langkah ke serong belakang dikit. Nah ternyata Dennis juga PHP aku. Nggak jadi ngambil. Ini skornya kita juga nggak ngitung lagi, jadi ya akhirnya diputusin berapa itu kemarin. Ya kita mulai dari skor yang segitu itu. Jadi ini skornya nggak real asal main terus.
Ini gamenya agak lama soalnya kita sering pindah-pindah bola tapi nggak poin-poin. Jadi kita sekarang banyak main ngelop-ngelop sih. Dan ini salah, harusnya ngelop lagi. Kadang itu ngelop adalah strategi ya, walaupun ini kayaknya sederhana gitu. Tapi ya usahakan ngikut strategi terus, jangan merasa bosen. Kadang kita merasa bosen ngelap terus kita ganti terus malah mati. Ganti strategi malah mati. Harus endurance, harus ini ya, sabar. Nah ini yang tadi aku bilang kena salah satu dari kita. Ini karena posisinya Lydia ngambil itu kurang tepat ya. Atau mestinya aku bilang udah tepat ke kepalanya Valen. Enggak, jadi maksudnya posisi lance-nya itu kurang rendah. Dia itu ngambilnya itu terlalu apa ya, ketinggian bolanya itu terlalu tinggi dari lantai waktu ngambil, makanya bolanya itu nanti jadinya lurus. Nah kalau lurus nanti kan ngenai ya, selain kalau di sini tepaan ngenai kepalanya Valen ya, tapi kalau lurus kadang bisa nanggung bolanya. Atau kalau ngambilnya waktu di belakang pakai posisi kayak gitu, itu nanti bisa nyangkut malah banyak, kurang melambung. Soalnya ngambilnya kurang bawah. Harusnya itu ngambilnya ditunggu lebih bawah. Misalkan tambah lama tambah bawah, tapi kan tambah mengarah ke arah kita ya bolanya. Itu makanya kita harus nekuk lutut supaya bisa lebih melambung. Ya intinya timingnya salah lah. Terus lokasinya juga sebenarnya lokasinya udah benar sih, cuman timingnya salah. Dan kita kalau mau ngerubah timing juga harus berubah lokasi kan. Maksudnya lokasi pukulnya itu, titik pukulnya itu harus dirubah juga. Nah, badannya kan harus menyesuaikan, harus lebih turun lagi, lebih jongkok lagi, atau ya atau mundur gitu. Nah itu yang harusnya kita lebih ini ya, lebih perhatikan. Kadang-kadang posisinya udah kadang PW atau posisi wena tapi nggak ideal untuk mengembalikan bola. Ya itu terjadi kalau kita mainnya santai ya, karena di sini aku kan mainnya santai. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bukan di bawah genteng, jadi itu anyaman genteng. Jadi di atas, jadi misalnya triplek, misalnya triplek genteng. Ya, tapi itu kan nggak bisa di-finish dengan apa namanya semen, karena kan posisinya apa kusen. Jadi ya finishing itu kira-kira tujuan itu gitu. Cuman ini besok saya janjian depan apa orangnya engineeringnya itu ya apa ya untuk makan holding. Oke. Ini walaupun aku menang beling. Tak mari game. Oke guys, gitu aja ya video yang kali ini. Bye bye.